Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bu Fat dalam mata pelajaran sejarah peminatan dengan materi manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu 1. Menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan secara kritis. 2. Membuat hasil laporan tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan, maksudnya manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks, dan dikatakan mengalami perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar, hal ini terus berkelanjutan sampai manusia meninggalkan alam dunia. Manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Yang kita pelajari adalah tentang perubahan dan tentang keberlanjutan. Keberlanjutan terdiri dari perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Perubahan dalam kehidupan manusia apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Berkaitan dengan perubahan, ada dua jenis perubahan, yaitu perubahan secara cepat dan secara lambat. Perubahan secara lambat disebut evolusi, perubahan secara cepat disebut revolusi. Contoh perubahan secara lambat atau evolusi terjadi pada manusia, kita lihat dari ciri fisiknya, dari kecil menuju besar, menuju dewasa, menuju tua, seperti yang kita lihat di layar. Perubahan juga dapat dilihat dari segi pertanian. Pada masa zaman dahulu menggunakan alat pertanian yang sangat sederhana, contohnya adalah cangkul. Kemudian pada masa modern menggunakan alat yang canggih sampai ada alat yang bisa menanam benih sendiri. Kemudian dari segi pengolahan makanan, dulu belum mengenal api, kemudian dikenalnya api, kemudian dibuatlah tungku yang sederhana, kemudian kita memasak sekarang dengan kompor yang lebih modern. Dari segi pakaian, dulu manusia purba tidak mengenal cara berpakaian, kemudian mengenal pakaian dari kulit binatang dan kulit pohon. Kemudian lama-lama berkembanglah ilmu, dimulainya penenunan benang, ya, kemudian dibuat menjadi kain dan dibuat model baju-baju yang seperti kita kenal sekarang. Kemudian dalam perubahan dalam rumah atau tempat tinggal, dulu manusia purba tinggal di gua, kemudian tinggal di rumah pohon, kemudian tinggal di rumah bambu. Akhirnya pada masa sekarang kita mengenal rumah-rumah yang dibuat dari bahan beton. Sekarang kita bisa melihat pola kehidupan masyarakat prasejarah dibandingkan dengan kehidupan masyarakat modern. Ya, anak-anakku sekalian, kita lihat perkembangan alat komunikasi pada zaman dahulu dan pada masa sekarang. Pada zaman dahulu mengenal lonceng dan sebagainya yang kalian lihat tampak dalam gambar. Sementara sekarang kita sudah mengenal handphone, kemudian komputer yang serba canggih. Konsep keberlanjutan dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa sebelumnya. Kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang.
Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan keterkaitan antara peristiwa satu dan lainnya. Contohnya adalah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut terjadi karena ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, di antaranya adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Lalu peristiwa apakah yang terjadi setelah kemerdekaan? Silakan kalian analisis, kalian kaitkan dengan kehidupan kalian di masa sekarang. Semoga ada hikmah nilai-nilai yang dapat kita ambil setelah mempelajari materi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.